Nah, di sepanjang hari ini saya ingin Anda mengetahui bahwa ada hal yang tak bisa kita pungkiri. Kita itu berada di sebuah tempat tanpa sebuah kebetulan. Seorang anak muda namanya Tyler Moon, bukan Sailor Moon ya saudara, Tyler Moon. Pada waktu dia berlari, dia ingin menjadi orang yang menginspirasi orang-orang atau peserta lainnya. Karena itu dia menyematkan di nomor urutnya dia kata-kata tambahan, yaitu Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Singkat cerita, pada saat dia berlari dalam perlombaan 10 mil, mil pertama, mil kedua tidak menjadi persoalan apa-apa. Mil yang ke-8 mendadak dia tumbang. Dan pada waktu dia tumbang, banyak orang berkerumun mengambil tindakan untuk menolong dia. Tepat di belakangnya ternyata seorang pelari juga, itu perawat ICU. Dia segera menolong, memperbaiki situasi, dan Tyler Moon ini dibawa ke rumah sakit. Yang menarik adalah bahwa jika dia menyematkan di nomor urutnya Jesus Save, ternyata perawat yang menolong dia tepat di belakang dia lalu bisa mengambil tindakan itu bernama Jesus Bueno. Jadi Jesus Bueno, Bueno itu artinya baik saudara. Yesus memang menyelamatkan, bukan hanya penyelamat yang tak punya kepedulian dalam kehidupan kita, tapi Yesus yang menyelamatkan dalam kasih-Nya bagi kita. Jesus save ketemu dengan Jesus Bueno. Di tempat ini juga tidak kebetulan. Bisa tengok kanan kiri, katakan tidak kebetulan ada di sini. Haleluya. Karena itu di sepanjang 7 kali ibadah saya menyediakan beberapa tema yang Anda bisa ikuti. Saya mendorong Anda bisa mendapatkannya secara lengkap. Di umum pertama kita berbicara soal krisis kehidupan. Yang kedua nanti bicara tentang pijakan ketika krisis melanda dan lain sebagainya. Oke, tak berlama-lama kita ingin memulai aja. Saudara berbicara soal krisis kehidupan, saya ingin Anda tentu tak asing dengan istilah kamus ya. Kamus itu selalu berkembang saudara. Dan ada satu kamus namanya Kamus Collins. Itu usianya sudah 150 tahun. Tahun 2022 yang lalu, dia menambahkan satu kosakata baru ini, yaitu perma-krisis. Perma-krisis. Perma itu dari kata permanen, krisis ya, krisis. Artinya dalam kehidupan kita itu adalah ada sebuah masa yang tidak stabil, ada sebuah masa yang tidak aman, dan masa itu tidak sebentar, bisa sangat lama akibat dari sebuah bencana. Jadi situasi yang tak nyaman, tak enak akibat sebuah bencana. Kalau kita tengok ke belakang, yang kita bisa temukan salah satunya adalah krisis oleh karena COVID-19. Dampaknya besar sekali, bukan hanya secara ekonomi dan psikologi, bahkan jiwa tak sedikit yang melayang. Dan yang berdekatan dengan itu yang sudah kita lewati adalah antara Rusia dan Ukraina yang mencuat ke permukaan, mengadakan perang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya lingkup krisis itu bisa luas dan mendunia, tetapi krisis itu bisa lingkupnya lebih kecil. Tak dialami semua orang, mungkin hanya Anda. Krisis kepercayaan diri. Atau krisis dalam rumah tangga oleh karena permasalahan di mana hadirnya pihak ketiga. Mungkin belum sampai hadirnya pihak ketiga, tetapi hati dan cinta itu mulai dingin, mulai tak lagi bersemi. Ya, karena kita tahu orang-orang kadang berpikir kalau pekerjaan tidak diupayakan mau makan apa. Tetapi keberhasilan dalam pekerjaan ternyata tidak menjadi penentu keberhasilan dalam rumah tangga. Orang berhasil dalam rumah tangga belum tentu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya secara otomatis. Demikian pula sebaliknya, orang yang sukses dalam pekerjaan tidak otomatis sukses dalam rumah tangga. Masalahnya adalah saat gagal dalam urusan pekerjaan, tidak sedikit orang yang malu. Masa mau minta tolong terus menerus? Mau makan dari mana? Sehingga dengan area pekerjaan orang berupaya begitu rupa. Tetapi pada saat berbicara soal rumah tangga, itu tidak butuh dana atau uang yang besar. Orang bisa gagal di sana tapi tetap bisa makan karena pekerjaannya lancar. Jadi untuk satu area namanya pekerjaan diperhatikan begitu rupa,
Karena kegagalannya berarti belum tentu bisa makan, malu cukup lama. Tapi dalam area dalam area rumah tangga, orang berpikir usia yang bertambah secara otomatis ahli pula, cakap pula. Nah, sehingga pada saat hati cinta mulai mengering, mulai miskin, mulai kurang, mereka berpikir hadirnya pihak ketiga menjadi solusinya. Padahal tidak demikian. Krisis akhirnya berkembang dari dua orang, pria dan wanita, suami istri, mulai melebar ke anak, orang tua dan keluarga besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya dalam kehidupan kita, krisis itu pasti kita temui. Karena itu kita perlu memiliki sikap yang tepat terhadapnya. Nah, di kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang saya ingin bagikan tentang krisis. Yang pertama, saudara, beberapa krisis itu bisa diprediksi. Beberapa masalah dalam kehidupan itu bisa ditebak, sudah bisa diperkirakan. Contohnya Rusia dan Ukraina yang berperang. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Tahun 2016 ada seorang profesor di Chicago yang bernama John Mearsheimer. Dia berkata bahwa jangan sampai Rusia mengambil sebuah tindakan ini. Jangan sampai. Karena kalau begitu diambil, diputuskan, pasti dampaknya adalah perang terjadi dengan Ukraina. Singkat cerita, meskipun ditunda sekian tahun, akhirnya sebuah langkah dieksekusi. Meledaklah perang antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, kita bisa prediksi tentang pernikahan. Banyak orang berjanji setia di depan altar kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri, kepada pasangannya, sampai maut memisahkan akan terus bersama. Itu janji yang luar biasa loh saudara. Nyatanya belum sampai maut memisahkan. Kesehatankah, keuangankah, orang lainnnya kah, itu bisa memisahkan. Sehingga janji atau kawin yang sejati berubah jadi kawin kontrak, di mana salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut, maka perjanjian bisa dibatalkan. Pernikahan yang dijalani tanpa hubungan yang sehat di dalamnya melalui komunikasi dan kesungguhan bisa diprediksi ujungnya itu seperti apa. Entah secara hukum terpisah atau secara hati menjadi dingin. Saat lockdown pertama di Wuhan, lalu dibuka setelah 1,5 bulan, mendadak pengadilan kebanjiran gugatan cerai. Sekitar 300 pasang melayangkan gugatan perceraian mereka. Kenapa saudara? Dalam waktu yang singkat 1,5 bulan ratusan orang mau cerai. Oleh karena mereka punya masalah. Di waktu cinta itu berkembang, segala sesuatunya menjadi indah. Gunung kudaki, laut ku seberangi. Tetapi begitu cinta memudar, tak ada langkah yang diperbuat. Pagi hari berjumpa untuk berpisah karena faktor pekerjaan, malam berjumpa lagi hanya untuk tidur. Saat dipaksa bersama dalam keadaan tak ada lagi cinta, kata-kata mulai tajam, itu yang membuat mereka akhirnya tersiksa. 24 jam bersama, 1,5 bulan, masalah tidak diselesaikan, luka itu akan menjadi lebih dalam. Begitu ruang lockdown di stop, barulah kebanjiran rencana untuk perceraian. Yang ketiga, contoh lain, kegagalan dalam studi. Kita tahu kalau kita nggak belajar, pastilah kita kemungkinan gagalnya besar sekali. Karena nggak belajar, ya mau mengerjakan dengan cara bagaimana. Beberapa krisis bisa diprediksi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau beberapa krisis bisa kita prediksi, maka sebelum krisis itu terjadi, berarti ada yang bisa kita cegah. Yang paham katakan amin. Ada krisis-krisis, ada masalah yang kita bisa cegah. Contohnya dengan cara mengubah kebiasaan. Jika kita itu menjadi orang yang suka menunda pekerjaan, saat kita mencegahnya, kita memperbaiki, pasti paling tidak mengurangi omelan, mengurangi kerugian, mengurangi waktu yang terbuang begitu saja. Atau mungkin kalau kita menjadi orang yang punya telinga dan memberi diri untuk mendengarkan, maka itu menolong untuk kita bisa menjadi orang yang
menjaga hubungan relasi yang sulit akhirnya menjadi lebih hangat. Suatu hari ada seorang suami datang kepada kami dan bertanya, "Pak, bisa nggak beri masukan kepada kami untuk saya dan istri menjalani pernikahan lebih baik?" Dia datang sendiri tanpa istri kala itu. Pada waktu dia mulai menceritakan tentang rumah tangganya, kami tertarik karena dia berkata 2 kali, "Kalau saya emosi, kalau saya emosi." Saya bertanya, "Kalau Bapak emosi itu emangnya kenapa? Apa yang Bapak lakukan? Apakah Anda banting sesuatu? Banting pintu? Pukul tembok? Atau pukul pasangan? Teriak-teriak?" Kalau Bapak bilang emosi seperti apa sih? Lalu dengan agak malu dia berkata, "Pak, kalau saya ini orang yang tak segan mempermalukan orang, termasuk istri saya. Di mall saya bisa angkat suara begitu kuat demi istri saya memperhatikan apa yang saya katakan. Jadi orang bisa mengerumuni, itu bukan hal asing bagi saya. Dan kalau saya emosi, saya bisa pukul istri." Jadi KDRT sering terjadi. Singkat cerita kami berkata, "Ya sudah, kalau kamu datang dengan inisiatif ingin memperbaiki diri dan pernikahan ini, itu langkah yang bagus. Tapi untuk langkah lebih jauh ternyata gak cukup kamu sendiri. Istrimu perlu hadir juga, bersedia gak?" "Oke Pak, kami bersedia." Singkat cerita pada waktu yang dijanjikan mereka berdua datang dan pertemuan dilanjutkan. Di awal saya berkata, "Siapa yang mau memulai pembicaraannya?" Suaminya berkata, "Saya sudah, kamu aja yang berbicara." Si istri berkata, Enggak, saya enggak mau. Kamu aja yang bicara." "Sudah, aku enggak mau. Udah, enggak apa-apa, cerita aja. Nanti kamu potong-potong kalau aku cerita." Suaminya berkata, Enggak, aku enggak akan potong." "Beneran?" "Ya, aku enggak akan potong." Nah, karena ada deal di antara mereka berdua, tidak akan potong-potong, maka istrinya mulai berbicara. Baru beberapa kalimat sudah dipotong. Akhirnya istrinya berkata lebih jauh, "Sudah kan, terbukti kan? Sekarang kamu aja yang ngomong, gak usah aku." Suaminya melanjutkan, Sudah, aku janji gak akan potong-potong lagi." Nah, singkat cerita istrinya melanjutkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di kesempatan itu, Bapak Ibu bisa melihat kok ada asap keluar dari hidung, dari telinga dan dari kepala. Karena yang disampaikan oleh istri adalah sesuatu yang terjadi, namun suaminya selama ini mengabaikan, tak mau mendengarkan. Kali itu sudah deal, dari potong-potong akan beri kesempatan. Jadi dia memilih untuk mendengarkan, bukan mengklarifikasi, bukan bela diri, bukan menjelaskan. Karena deal, dia putuskan untuk diam dengan asap di mana-mana. Lama-kelamaan dia pegang kursinya oleh karena cukup upayanya untuk menahan diri. Tapi hal itu kami hargai. Karena seringkali kita itu perlu dibantu dalam prosesnya supaya melangkah lebih jauh dan meraih kemenangan. Singkat cerita, pilihan dia bisa punya untuk meninggalkan ruangan tersebut dengan baik-baik, dengan marah-marah, dengan maki-maki, atau malah hajar istrinya. Tapi kami mengingatkan bahwa setiap hal yang kamu lakukan merugikan dirimu sendiri, dan buat apa hari ini ada? Kalau kamu datang maksudnya hanya baik di awal. Pada saat hal sukar menantang kamu hadapi, kamu melarikan diri. Untuk bertemu sendiri itu inisiatif yang baik. Bertemu dengan pasangan, kamu melangkah lebih maju. Pada saat kamu memberi kesempatan kepada istri dan potong-potong, kamu akhirnya pilih diam, itu luar biasa. Meskipun keluar asap di mana-mana, itulah ujian yang tak mudah. Ujian 1, 2, 3 kamu menang. Yang keempat nih bagaimana? Tapi tahukah Anda, dia memilih untuk tetap diam kurang lebih 20-30 menit. Akhirnya matanya yang merah melotot mulai menjadi lebih rileks. Dan itu menjadi titik balik awal. Dia berkata, ternyata mendengarkan istri meskipun sulit, tapi bisa ya. Tapi bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kebiasaan menunda, kita kebiasaan mengabaikan orang lain karena sorotan utama hidup kita adalah saya, dan saya. Kebiasaan itukah yang seringkali terjadi? Apakah kita itu tipe orang yang suka menjauhi konflik karena kita berpikir gak suka ribut?
Oh ya saudara, memang gak ada yang suka ribut. Siapa yang suka ribut? Tetapi realitanya ribut kan terjadi. Nah masalahnya pada saat ribut terjadi, pada waktu rujuk, siapa yang memulai? Seringkali orang berpikir, apalagi saya pria dan banyak pria berpikir bahwa kalau istrinya mulai bicara, masalah sudah kelar. Nyatanya kan enggak. Ada orang yang tipikal emosinya itu meledak-ledak. Seperti ibaratnya kecipratan air panas. Mana ada sih orang yang kecipratan air panas diam-diam aja? Enggak kan? Orang yang kecipratan air panas sontak akan menjadi refleksnya mengibaskan. Ada orang yang emosinya panas begini. Begitu kena sesuatu di hati langsung naik pitam. Setelah itu positifnya cepat reda. Dia bisa menyalurkan emosinya. Cuma masalahnya menyalurkan emosi dalam bentuk marah-marah saja. Yaitu harus cari alternatif yang lain. Jangan kita menjadi orang yang menyalurkan emosi tapi merugikan diri sendiri dan orang lain. Tapi di sisi lain ada orang yang bukan tersalurkan emosinya, melainkan tersumbat. Dia memakai daya nalarnya atau dia memakai daya lupanya untuk menyumbat emosi itu. Dengan cara mungkin pada saat pasangannya pulang dari bepergian, dia tersinggung dengan satu hal, marah. Lalu pasangan yang di rumah berkata, oh ya mungkin dia marah karena lagi stres di tempat kerja. Ya sudah, gak apa-apa. Dia pakai daya nalarnya karena gak mau konflik. Pakai daya lupanya, gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Masalahnya saudara, ada kalanya kita cukup kuat. Daya nalar kita cukup tajam. Oh, logika kita jalan. Dia mungkin kelelahan, mungkin dia ngalami ini itu di tempat kerja. Oh, barusan ngalami tekanan dan lain sebagainya. Nalar kita, logika kita memberi ruang kepada diri sendiri untuk berkata, sudah gak usah marah. Sudah gak usah marah. Lalu kita berkata, ya sudahlah, lupain aja, lewatkan aja. Masalahnya adalah dalam kehidupan kita, puji Tuhan kalau kecil-kecil terus masalahnya. Terkadang masalahnya besar dan bukan cuma satu. Bisa 2, 3 dan yang satu belum selesai nambah lagi. Ada kalanya yang sering kali terjadi istilah muncul adalah diam-diam menghanyutkan. Itu biasanya tipikal emosi orang yang tersumbat ini. Istilah saya emosinya kapas. Dia memilih untuk tidak konflik, tidak membicarakan tapi menyimpan dan menahannya. Ada kalanya daya nalarnya tak cukup sehat, daya lupanya juga gak kuat. Sehingga orang-orang akhirnya berkesimpulan, wah kalau orang sabar sudah marah, bukankah itu berarti sudah sangat kelewatan? Orang tersebut bukan sabar, orang tersebut itu punya kebiasaan menahan perasaannya. Suatu kali ada suami dan istri mau bercerai. Dan pada saat kami berbincang, ternyata sayang sekali kalau mereka itu mengajukan perceraian oleh karena punya idealisme yang terbatas. Sebagai suami istri, salah seorang kalau lemah, ia harus menguatkan. Yang kuat menguatkan yang lemah. Puji Tuhan, itu betul. Kalau dua-duanya kuat, ya kita hadapi semua tantangan berdua. Tapi bagaimana kalau keduanya lemah? Saat kedua lemah, sikap apa yang harus diperbuat? Mereka tak tahu. Singkat cerita, pada saat kedua lemah, mereka pikir adalah kamu kuatkan aku. Kamu bantu aku. Yang satunya juga menuntut yang sama. Kamu kuatkan aku. Kamu kuatkan aku. Singkat cerita mereka berpikir permasalahan dalam kehidupan pernikahan tak bisa mereka hadapi. Harusnya bukankah kebiasaan baru yang perlu dikembangkan? Kalau kedua-duanya lemah, berarti kedua-duanya perlu slow down. Kurangi tuntutan, datang bersama-sama ke hadirat Allah. Tenangkan hati, dari dalam hadirat Tuhan baru bicara ke pasangan. Terkadang bukan waktunya untuk sehari dan 2 hari. Terkadang beberapa hari untuk bisa cooling down, untuk bisa tenang. Tapi kebiasaan-kebiasaan tersebut menolong. Karena dalam pernikahan kan konflik itu wajar. Yang tidak wajar kalau itu pecah, tapi tidak bisa rujuk kembali. Itu yang menjadi masalah dalam pernikahan. Nah, kebiasaan kita seperti apa?
Kalau kebiasaan kita tak pernah rujuk, kita biarkan dan berpikir bahwa kalau sudah terjadi pembicaraan semuanya aman, berarti sebetulnya kita sedang menyimpan bom waktu. Itu bisa diprediksi suatu kali meledak atau tidak. Umumnya kalau tak pernah dibereskan, meledak. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang pertama, krisis itu bisa diprediksi. Tapi krisis itu bisa dicegah. Kebiasaan kita itu saat diubah menjadi penentu area-area mana saja yang bisa diantisipasi. Pak, kalau bicara soal keluarga, kelihatannya rumah tangga kami sudah terlanjur begitu rusak dan parah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tidak ada orang yang berharap putus di tengah jalan oleh karena hati dingin atau secara hukum berpisah. Tapi kami melihat bagaimana begitu banyak orang, bukan orang-orang yang mengawali hubungan dengan cinta saja, tetapi mereka secara ekonomi, secara pendidikan, mereka orang-orang yang tergolong luar biasa. Hanya karena mereka punya latar belakang yang baik dan mengupayakan begitu rupa, tidak menggaransi berhasil juga. Tak jarang mereka berkata, sudah kami baiknya berpisah saja. Semua hal sudah kami lakukan, semua hal sudah kami kerjakan. Tapi sayangnya pada saat kita itu membuka diri untuk dibantu melalui konseling, karena orang Asia itu cenderung menahan, menyimpan, berpikir segala sesuatunya aib kalau dikatakan. Orang Asia itu tergolong secara umum rata-rata menyimpan masalah itu 7 tahun. Kalau sudah nggak kuat meledak, barulah peledakannya, daya rusaknya itu menghancurkan sekali lewat jalur pengadilan kah, lewat jalur maki-maki kah. Karena itu sayang sekali. Kalau rata-rata orang Asia menyimpan rahasia dan ujungnya tidak kuat itu 7 tahun, berarti ada yang kurang dari 7 tahun, ada yang lebih dari 7 tahun. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menemukan dari banyak pasangan yang berkata, kami sudah melakukan banyak hal, kami sudah melakukan ini dan itu. Setelah berbincang, mereka akhirnya berkesimpulan, yang kami pikir sudah melakukan semuanya, ternyata yang tidak kami lakukan itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih besar. Sehingga mereka pulang dari perjumpaan tidak berupa tuntutan. Kamu harus begini berarti ya. Kamu harus begitu berarti ya. Tetapi muncul dan pulang dengan pengharapan karena ada pengertian. Ternyata bukan tak cinta, tapi karena kita tak paham satu dengan yang lainnya. Kamu pria, aku wanita. Secara gender kita berbeda. Bahan dasarnya kan beda saudara. Pria dari debu tanah, wanita dari tulang rusuk. Roti aja adonannya beda, hasilnya juga beda. Itu roti, kita manusia, bukan barang, punya hati, latar belakang, pengalaman, trauma dan lain sebagainya. Disatukan dalam pernikahan. Selama kita bukan menjadi orang yang bisa menyesuaikan, kita menjadi orang yang berpikir sama-sama dewasa, sama-sama mengerti, pasti kita bisa berhasil. Sesungguhnya itu menjadi titik terjerumusnya orang di dalam pernikahan yang berharap bahagia selamanya. Ternyata neraka yang tiba. Saat mereka mengerti, ternyata kamu pria, kamu wanita, dan dalam pernikahan ini sudah banyak luka. Sekarang kalau kita ingin menjadi lebih baik, langkahnya bagaimana? Itu memberi kesempatan bagi banyak pernikahan akhirnya yang mau bercerai, batal, dan batal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita bisa melihat bahwa dalam hidup yang diharapkan sukacita dan penuh keberhasilan, ternyata kita bisa mempersiapkannya sejak sekarang sehingga krisis bisa dihindarkan. Yang kedua saudara, krisis itu mempunyai sifat memaksa keadaan berubah. Kalau masalah kecil, perubahannya kecil yang dipaksa olehnya. Tapi kalau masalahnya besar, berupa bencana, wah itu memaksa perubahan yang sangat besar. PHK juga merubah sekali.
Tahun 1958 ada seorang berkebangsaan Iran, namanya Mehran Karemi Naseri. Dia berencana untuk tinggal di Inggris. Karena itu dari Iran dia akhirnya dapat kebangsaan di Belgia, lalu menempuh perjalanan ke Inggris. Pada saat perjalanan itu ternyata dompetnya, tasnya, termasuk ada dompet di sana, dicuri orang. Sehingga pada saat landing di Inggris tanpa paspor dan identitas, Inggris tak bisa menerima, dikembalikan ke tempat penerbangan asal. Di tempat penerbangan asal dia nggak bisa keluar juga ternyata, oleh karena tidak ada identitas dan keluarga tidak juga ada yang bisa dihubungi. Dia meninggalkan Iran karena perang pada waktu itu. Jadi situasi sangat kompleks, sangat sulit. Dari situ dia menjadi orang yang terjebak di terminal bandara. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun. Ternyata totalnya dia terjebak selama 18 tahun di terminal. Dia tidak pernah keluar dari terminal karena bandara tidak mengizinkan. Akhirnya dikeluarkan setelah 18 tahun, tahun 2006 itu oleh karena serangan jantung dan medis di bandara tidak mumpuni, dibawa keluar untuk diobati. Kasihan saudara, mimpi tinggal memulai hidup baru di negara yang baru, karena negara asalnya perang terus, ternyata terjebak di bandara 18 tahun. Ngeri sekali. Tapi itulah krisis membuat kita itu bisa mengalami perubahan nasib. Pertanyaannya saudara, jika krisis itu bisa memaksa kita untuk mengalami perubahan nasib, sekarang ini dari kondisi yang sudah berubah, apakah yang mau dipetik? Apakah keterpurukan? Apakah kepahitan? Apakah kehancuran? Atau pelajaran hidup yang menjadikan kita lebih bijak? Apakah pelajaran hidup yang membuat kita menjadi lebih matang? Pak, bukankah menjadi matang, bukankah menjadi lebih berkarakter, tak semuanya itu menghasilkan uang untuk hidup sehari-hari. Namanya hidup yang dikelilingi masalah, kita perlu tetap bukan hanya bernyawa, tapi makan juga Pak. Jika ternyata hanya karakter yang dihasilkan, apakah gunanya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan tuh saya memikirkan tentang Yusuf. Orang ini adalah anak yang tumbuh dalam keluarga sebagai anak emas. Usia 17 tahun, akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak, lalu pergi ke Mesir. Bukan untuk traveling, tapi untuk bekerja. Bukan dengan lingkungan orang yang dikenal, tapi oleh orang asing dan bos yang bisa seenaknya, karena dia budak. Dalam keadaan yang seperti itu selama bertahun-tahun, secara mendadak oleh karena tafsirkan mimpi Fir'aun, dia diangkat menjadi penguasa nomor 2 terbesar di Mesir. Dia memimpin untuk pengelolaan bagaimana dalam 7 tahun kelimpahan, dalam 7 tahun kekurangan. Pertanyaan saya, mengapa seorang yang tidak pernah mengecap hal pendidikan secara akademis yang baik, karena 17 tahun ke atas dia dilempar jadi budak, jadi orang yang masuk dalam penjara dan teraniaya, kok bisa punya pengetahuan yang begitu brilian? Dari mana dia sekolah? Dari penjara? Enggak tentu. Dan tentunya tidaklah dia budak. Menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Fir'aun, padahal latar belakangnya Nabi, apakah itu mudah? Itu mustahil saudara. Itu mujizat Tuhan, kalau enggak bisa. Beberapa waktu lalu waktu kita masih ada acara di Surabaya Barat, saya lupa retreat atau apa. Ada sekelompok narapidana, mantan narapidana, mereka setiap pagi mengadakan doa pagi online. Saya diminta hadir di situ dan saya tahu bagi mantan napi ini, mereka meskipun sudah keluar penjara susah untuk diterima masyarakat. Orang mau bekerja, orang mau merubah nasib, yang menerima pekerjaan menyadari lowongan pekerjaan ini untuk orang yang berspekulasi, punya latar belakang buruk, atau kuberikan pada orang yang latar belakangnya masih bersih. Jadi selalu pilihan itu jatuh kepada orang lain, bukan kepada mereka. Jadi mantan napi itu gak gampang saudara. Yusuf
Itu mantan napi, dipercaya jadi penguasa negeri yang terbesar kedua. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, Pak, kalau saya memilih untuk melakukan yang benar, yaitu memetik pelajaran kehidupan dari masalah dan kesukaran, apakah untungnya? Untungnya adalah minimal Anda tidak menjadi orang yang terjebak dalam kesusahan hati terus menerus. Batin Anda tak tersiksa oleh keadaan gelap. Karena kita tahu bagi beberapa orang tertentu sore itu menjadi waktu yang tak mudah. Senja itu menjadi sesuatu yang bisa membuat hati gundah. Kenapa? Tak lama akan datang gelap. Tapi bukankah kita sadar bahwa bintang itu hanya nampak di waktu gelap? Artinya dalam kehidupan kita, meskipun kita bisa dalam masalah, jika Tuhan menyertai, terang itu akan membuat segala sesuatu yang gelap tak berhenti dalam gelap. Tapi penyertaannya membuat kita bisa memetik keindahan tentang siapa Tuhan dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau untung dan rugi menjadi pemikiran kita, Allah itu tidak pernah hanya mendesain membentuk karakter saja di waktu kita diproses melalui masalah. Tetapi Tuhan itu bentuk diri kita untuk bisa dipercayai di kemudian hari. Karena kepercayaan paling rendah itu harta. Jika kepada harta kita dipandang tak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa dipercaya yang lebih, yaitu nyawa orang lain untuk kita pimpin dan gembalakan. Karena itu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya orang lain, bisa dipercaya harta, jika mulai hari ini kita tidak mulai menambahkan di benak kita. Pada saat proses kehidupan terjadi, bukan hanya karakter yang dibentuk oleh Tuhan, tetapi kapasitas untuk kita diandalkan olehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, krisis itu membawa keuntungan. Ada keuntungan-keuntungan dari krisis. Nah, sebelum saya menjawab keuntungan apa, saya ingin menceritakan kepada Anda kalau seabad yang lalu ditemukan sebuah berlian di Afrika Selatan, The Star of Africa. Berlian ini beratnya 600 sekian gram, karatnya 3000 sekian gram. Jadi ini berlian terbesar pada waktu itu. Pada saat ditemukan, kemudian diberikan kepada orang yang akan mengasahnya. Saking begitu indahnya ini berlian, setiap pagi dia datang ke kantor tanpa dia duga sudah melewati 6 bulan hanya menikmati setiap hari berlian tersebut. Sambil berpikir, mau diapakan ya berlian ini? Setelah 6 bulan dia tahu mau diapakan berlian itu. Akhirnya ditatah, sekarang menjadi berlian di tongkat kerajaan Inggris. Nah, tahun 2007 yang lalu, seorang yang lain berkata, saya menemukan berlian di tempat yang sama yang secara berat dan bobot lebih besar dari berlian tersebut. Lalu tim peneliti datang menemui orang itu, bertanya, mana berliannya? Ditunjukkan. Oke, apa yang jadi klaim dari dirimu tidak bisa menjadi sah kalau berlian ini tidak diuji. Berlian ini harus diuji dulu. Kalau nggak diuji nggak sah. Yang menemukan berkata, enggak, aku nggak mau diuji. Berlian itu nggak penting kalau untuk diuji. Peneliti berkata, kalau kamu tidak memberi ruang untuk berlian ini diuji, maka klaimmu itu tidak punya dasar. Meskipun kamu berkata ini berlian yang lebih bernilai dari berlian yang terakhir, maka kami katakan enggak, itu palsu. Enggak apa-apa dibilang palsu, penting buatku asli. Ya sudah, kalau itu menjadi keputusanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu gak usah bingung sebetulnya. Kalau untuk mencari tahu berlian itu asli atau enggak, itu gampang. Saya ajari. Bapak Ibu coba berkunjung ke toko berlian, silahkan lihat-lihat berlian mana yang paling Bapak Ibu suka. Lalu setelah ketemu, minta itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, larilah secepat-cepatnya. Kalau Anda setelah itu ditangkap polisi, berarti itu berlian asli.
Tapi kalau Anda dibiarkan itu berlian palsu. Karena yang palsu itu nggak ada harganya. Jangan dicoba ya saudara ya. Jangan dicoba. Berlian itu sesuatu yang bernilai, tapi kalau palsu apa gunanya? Mari kita sekarang membuka dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. 2 Korintus 11 ayat 26. Dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banjir itu tidak selalu berarus pelan ya saudara. Banjir itu bisa berarus deras. Kalau Paulus berkata aku diancam bahaya banjir, itu bukan berarti banjir menggenangi dirinya lalu harta bendanya lenyap. Bukan begitu aja. Tapi arus deras itu membuat nyawanya terancam. Bukan hanya terancam oleh karena alam, tapi terancam oleh karena ada penyamun-penyamun. Bukan hanya dari pihak luar yang berlaku jahat, tapi bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Katakan bersama-sama saudara-saudara palsu. Ternyata dalam kehidupan kita bukan hanya tahu ada berlian palsu, tapi saudara palsu. Inilah yang seringkali kita mendengar istilah Kristen KTP palsu. Dan dari sini saya mau berkata kepada Anda bahwa kalau Ayub pasal ke-23 ayat ke-10 berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku, krisis datang dalam hidupku, aku akan timbul seperti emas. Dengan ini saya mau menyampaikan kepada Anda ada 2 keuntungan dari krisis. Yang pertama, krisis itu, masalah itu mengoreksi nilai-nilai kehidupan kita. Krisis itu membuat bara api yang mengoreksi nilai-nilai kehidupan kita itu sudah tepat atau belum. Suatu kali ada seorang ibu-ibu, dia bersama rekan-rekannya itu lagi bukan hanya pucat tapi histeris. Karena di mobil yang dia kendarai, entah bagaimana anak bayinya yang masih 10 bulan terperangkap di dalam. Cuaca saya nggak tahu kalau di sini 33 derajat bagaimana. Kalau waktu itu kejadiannya 37 derajat Celcius. Jadi panas sekali. Dan dalam kondisi kebingungan, ibu ini berusaha untuk keluarkan bayinya dari mobil, tapi gagal terus. Tetangga-tetangga akhirnya berkerumun mencoba melakukan sesuatu. Tapi upayanya tak ada yang menggembirakan. Singkat cerita, mereka hubungi kantor pemadam kebakaran untuk turun tangan. Begitu datang, diambillah tindakan yang segera menyelesaikan permasalahan. Nah, bayi itu sudah kondisinya kasihan sekali. Bukan hanya membiru, tapi sudah keluar busanya, saudara. Jadi Anda tahu kalau itu dibiarkan terlalu lama, akibatnya kan bukan hanya oksigen nggak masuk ke otak, tapi bisa meninggal dunia. Jadi melihat situasi itu, bukannya genting, pemadam kebakaran begitu datang, ambil palu godam, hancurkan kaca belakang. Udara langsung masuk, bayinya bisa bernafas lega, dari lemas, sekian waktu akhirnya menjadi lebih kuat. Semua orang tepuk tangan, memberi penghargaan kepada pemadam kebakaran itu. Tapi beda dengan ibunya. Karena begitu lihat bayinya segar, dia datangi pemadam kebakaran dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu pecah kaca belakang saya? Kenapa kamu pecah?" Pemadam kebakaran dari senyum jadi tanda tanya, ini yang salah memang saya ya? Ini bayinya selamat, tapi kok saya diomel-omelin? Kalau begitu, ngapain dibantuin? Tapi kita bisa simpulkan, dari sikap ibu tersebut, bayinya itu penting. Tapi mobilnya lebih penting. Dalam kehidupan kita itu hanya bisa teruji mana yang penting lewat krisis.
Kita bisa berkata secara teori keluarga nomor satu. Tuhan paling tinggi. Tapi kita, belum keluarga lah, Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Tapi kita ibadah telat-telat. Kita ibadah seingatnya. Kalau punya mood, nah itu teori kita tahu. Keluarga juga gak kalah penting. Tapi kalau keluarga butuh, kita berkata nanti aja. Penting ada uang yang bisa menolong mereka melanjutkan aktivitas. Bagi kita, uang lebih penting daripada kehadiran kita bagi mereka. Kita berkata pekerjaan penting, pelayanan juga penting, hobi penting. Tapi semuanya itu hanya bisa nampak pada waktu krisis. Sekarang sebelum ada masalah, kita gak akan tahu sebetulnya yang utama dalam kehidupan itu apa. Karena bara belum datang untuk menguji, api belum datang menguji, masalah belum menyingkapkan semuanya itu. Jadi kalau kita itu bisa disingkapkan apa yang terutama dalam kehidupan kita, kita perlu bersyukur loh Bapak Ibu. Karena ada waktu untuk berubah, ada kesempatan untuk memperbarui apa yang salah. Karena itu kalau Anda dan saya jatuh ke dalam masalah, yang pertama memang kita bisa menjadi susah. Tapi ingatlah, itu momen untuk mengoreksi yang terutama dalam hidup ini apa dan siapa. Yusuf jatuh dalam krisis. Tapi kenapa dia meskipun tak punya background pendidikan yang cukup, dia bisa dipercaya dari penguasa kedua di Mesir. Kenapa latar belakangnya tidak dipandang? Kenapa dia terima mujizat Tuhan? Alkitab mencatat dia dipasung. Kok ketemu Fir'aun hanya dimandikan? Apa luka-lukanya gak diperban? Saya merenungkan ya tentu ada luka-luka yang ada. Tapi karena dia itu menjadikan Tuhan nomor satu, maka dia juga menghargai hidupnya yang dia jalani. Ada masalah, tetapi dia ingin menunjukkan siapa yang terutama dalam kehidupan, yaitu Allah Sang Pencipta. Dia rawat dirinya, karena dia ingat dia punya mimpi yang belum digenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian dipasung, di penjara, dimasukkan besi dan lehernya dibelenggu. Itu bahaya bukan hanya karena faktor memar. Itu bisa membuat patah tulang, otot bisa bermasalah, pembuluh darah bisa pecah. Luka itu bukan hanya temporary, bisa permanen. Tetapi semua yang diderita oleh Yusuf dalam permasalahannya ternyata tidak memperburuk kehidupannya selamanya. Meskipun untuk sekurun waktu tertentu hidupnya tak jelas harus bagaimana. Tapi bersyukur gada dan tongkat menjaga dia. Karena yang nomor satu sudah Alkitab nyatakan benar dalam kehidupan Yusuf, Tuhan yang terutama. Tak heran selalu dituliskan tetapi Allah menyertai dia. Tetapi Allah menyertai dia. Kenapa? Karena Allah yang pertama dalam kehidupannya. Hari ini siapa Tuhan bagi kita? Dan yang kedua, kita bersyukur bukan nilai hidup kita dalam lingkungan sekitar saja yang kita akhirnya bisa koreksi. Tapi yang kedua adalah kita bisa melihat kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tertindas itu gak enak saudara. Siapa orang yang suka dibully? Gak ada. Bahkan bully itu dilawan. Siapa yang suka diperlakukan semena-mena? Gak ada. Makanya orang melawan. Tapi ini orang kok kehilangan akal sehatnya ya, dengan berkata tertindas itu baik. Mengapa tertindas itu baik bagi dia? Apakah dia sudah tidak waras? Ternyata ada latar belakangnya. Karena waktu dia tertindas, dia gunakan kesempatan penindasan itu untuk belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali ada seorang pengusaha, secara usahanya bangkrut. Dia sedang bingung dan penuh tekanan oleh karena jatuh tempo hutang sudah mendekat. Dia berdoa, yang dulunya jauh dari Tuhan, sekarang mendekat kepada Tuhan. Dan pada waktu dia berdoa dan mendekat kepada Allah, Tuhan dengar doanya. Total Tuhan menggerakkan 3 kali orang untuk bisa memberkati pengusaha ini
sehingga hutangnya menjadi lunas. Tapi anehnya begini, setiap kali orang ingin memberkati pengusaha tersebut, 2 meter dekat dengan pengusaha itu, mendadak keinginan ingin menolong jadi sebuah tanda tanya. Kok aku tolong dia? Ngapain aku tolong dia? Singkat cerita, orang datang kepada gembala dan bertanya, saat doa pribadi di rumah, aku digerakkan berkati orang itu, bantu dia. Tetapi setiap mau kirim bantuan 2 meter menuju lokasi, keinginan memberi jadi tanda tanya. Dan aku gak tahu ini datangnya dari mana. Aku gak tahu datangnya dari mana. Pendeta, gembala berkata, uji lagi, doakan lagi. Apa kamu gak rela sih? Loh, kalau aku gak rela, aku gak akan beri. Aku segera hati mempersiapkannya. Karena 3 kali kejadian pendeta itu datang kepada pengusaha itu, singkat cerita terbongkarlah bagaimana cara pengusaha itu hidup. Ternyata jauh dari kudus. Mulutnya tak dia jaga, mengucapkan kata-kata hina, olok-olok yang ternyata menentang Tuhan. Siapa Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan adalah pribadi yang tak pernah mengingkari janjinya. Dia berkata, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tanganku tak kurang juga untuk bisa menyediakan bantuan kepadamu. Tapi yang menjadi penghalang antara aku dengan kamu adalah dosamu. Tuhan sudah jawab tuh, tapi gak pernah sampai. Yang ingkar bukan surga, tapi bantuan tak pernah kau terima. Karena ternyata bukan Tuhan yang terutama, tapi dosa yang terutama. Jadi kalau dosa yang terutama dalam kehidupanmu menjadi pemilik, gak heran Tuhan pun menjadi terhalang untuk beri bantuan kepadamu. Saat orang itu bereskan, bantuan itu menjadi mengalir tanpa diduga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara soal tertindas ini baik kata pemazmur dan berkata ini tidak sehat, memang ini gak normal. Tetapi ternyata pemazmur sadar kalau ada yang tidak normal, yaitu dosa ternyata menjadi lebih utama dalam hidupku, bukan Tuhanku. Itu tidak menjadi sesuatu yang bukan hanya mencuri, membunuh, tapi jangan sampai itu membinasakan aku. Jangan sampai pekerjaan dosa itu meremukkan kehidupanku. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda dalam permasalahan Anda, ingatlah itu berarti panggilan untuk mengoreksi apa dan siapa yang terutama dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, koreksi bagaimana pengiringan Anda kepada Tuhan. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan melakukan sesuatu sebagai bentuk sogokan. Suatu kali ada sebuah artikel di tahun 2012, kalau orang pergi ke Israel itu kan berkunjung salah satunya biasanya ke tembok ratapan. Di tembok ratapan orang tuh terkadang bukannya berdoa, tapi menempelkan permohonan doa. Bukannya menempelkan permohonan doa, ternyata tidak sedikit orang yang memberikan cek di sana. Sehingga pada saat itu dibersihkan, ada momen-momen pembersihan, para rabi itu mendapati sekumpulan cek. Tapi kalau dibawa ke bank itu cek kosong semua. Orang tuh gak janjian bahwa cek kosong diberikan, tapi ternyata itu hanya bentuk manipulasi hati kepada Tuhan. Engkau bisa disuap, engkau bisa disuap. Tuhan kita maha kuasa, dia tak butuh uang sogokan ataupun kita yang memanipulasi dia, tapi dia butuh ketulusan kita. Dan dalam ketulusan, mari biarlah krisis yang terjadi bukan meremukkan, tetapi menjadi krisis yang membuat kita akhirnya muncul seperti emas yang murni, gemilang di hadapan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup dengan ini. Saya ingin Anda tahu bahwa di mata Allah engkau berharga. Kalau krisis itu ternyata pada waktu engkau berdoa dijawabnya dengan Tuhan mengangkatnya, puji Tuhan. Tetapi jika krisis itu Tuhan izinkan sehingga engkau menjalani dengan kekuatan dari surga, jalanilah dengan sukacita. Allah kita setia. Yang kedua, saya tutup dengan ini. Suatu kali, kalau Anda berapa banyak yang suka bola, saudara? Sepak bola? Oke.
tahun 1967 Inggris bertanding lawan Jerman. Dan dalam pertandingan itu cukup menegangkan karena Ratu Elizabeth datang. Tetapi menjadi lebih ringan oleh karena di menit-menit yang ada Inggris cetak gol 1-0. Menjadi tegang lagi karena ternyata Jerman bisa menyamakan kedudukan. Memang kemenangan terakhir di pihak Inggris. Sebagai tuan rumah mereka tidak dipermalukan. Nah yang menarik ini saudara, kapten kesebelasan Inggris namanya Bobby Moore. Itu tahu karena dia bawa kesebelasannya menang, maka ratu itu akan memberikan sebuah trofi kepada dia. Dan pada saat trofi itu akan diserahkan, dari kejauhan Bobby Moore itu melihat ratu menggunakan sarung tangan warna putih. Sedangkan dirinya itu barusan bertanding. Jadi bukan hanya keringat tapi kotor juga. Meskipun dia coba bersihkan, ya sebisanya lah. Para wartawan menangkap pada waktu dia itu membersihkan tangannya dengan kain-kain menuju podium tempat dia akan terima trofi. Karena dia tahu sarung tangan bersih, kalau ketemu yang kotor, maka yang bersih itu akan jadi kotor. Setuju ya saudara ya? Ya karena bersih ketemu kotor, yang bersih kalah. Kita bersyukurnya itu Tuhan kita bukan Tuhan yang bersih. Karena kalau kita itu punya Tuhan yang bersih, maka kedatangan kita kepada Dia akhirnya mengotori Dia. Kita bersyukur Tuhan kita itu kudus. Sehingga meskipun kita itu bukan kotor, kita itu najis oleh karena dosa, kita bisa datang kepada Tuhan dan disucikan. Saudara, ada beda loh antara kotor dengan najis. Kalau kotor itu saya ibaratkan dengan lumpur lah. Kita main lumpur itu kotor. Tapi dibersihkan orang masih bisa senang bermain lumpur. Tapi najis itu bukan kotor, itu jorok. Jorok. Maaf kalau saya gambarkan, untuk jorok ini bukan lumpur. Tapi kan kita punya dua panggilan alam ya saudara ya. Sebagai manusia ada panggilan alam besar, ada panggilan alam kecil. Nah kalau kita panggilan alam kecil ya sudah. Tapi kalau panggilan alam yang besar datang, perut tengah ini bermasalah, pasti kita kan ke bilik perenungan ya. Dan di bilik perenungan kan kita berproduksi. Pernahkah kita sebagai orang ambil produksi tersebut dan buat lempar-lemparan ibarat lumpur? Enggak. Karena kita pegang aja, kalau lumpur masih kerasa, tapi oke lah. Kalau itu enggak mungkin oke. Apalagi buat lempar-lemparan. Dosa itu bukan kotoran. Dosa itu kenajisan. Dosa itu menjijikkan. Tapi ternyata dosa kita yang menjijikkan begitu rupa. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia tidak menjadi najis oleh karena kita. Itulah alasannya perempuan pendaran 12 tahun yang sudah najis. Kalau ketahuan pegang orang itu, dia bisa dirajamati karena sikapnya yang gak tahu diri. Orang najis ini waktu jamah Tuhan, bukan Tuhan yang jadi najis, tapi dia jadi suci, dia jadi kudus. Dalam kehidupan kita, masalah bisa datang menerpa menjadi sebuah krisis dan himpitan yang begitu rupa. Tapi saya mau katakan kepada Anda semua, himpitan masalah akan kita lihat keuntungannya jika dalam permasalahan yang kita hadapi, kita bukan menghadapi dengan kekotoran, dengan kenajisan seorang diri, tapi kita hadapi dengan kasih karunia-Nya. Dengan cara yang pertama yang gak bisa kita tinggalkan, tetapi juga Yusuf lakukan, mereka membersihkan diri dengan mendekat pada Allah. Karena Allah tak akan jadi ternoda oleh karena dosa kita yang kita akui. Tetapi pada saat kita mengakui dosa, Alkitab berkata kita akan disucikan dari segala kejahatan. Jika kita kotor, jadi bersih. Disitulah kita bisa melihat masalah boleh datang, tapi bukan untuk meremukkan, tetapi untuk menjadi kesempatan memuliakan Tuhan dalam berbagai perkara. Amin. Sehingga hidup kita bukan menjadi hidup yang tentang masalah
Karena orang berkata hidup itu asam garamnya banyak disebut pengalaman. Saya nggak mau dengan asam garam yang banyak. Berhenti di situ, nggak mau. Saya mau kalau Tuhan tak pernah berjanji hari akan selalu hujan atau selalu panas, tapi memberikan penyertaan. Saya mau dalam masalah hidup yang kami jalani, kami bisa melihat permasalahan ada, tetapi janji Tuhan yang digenapi. Sehingga yang dibanggakan bukan tentang pengalaman masalahnya banyak, tetapi siapa Tuhan yang begitu baik dan setia dalam kehidupan. Amin.